Halo semua, perkenalkan kami Gratia Gagasidi, Maria Kristina, Nadia Zahra, dan Syafira Kesuma. Kami dari kelompok Macan. Selamat menyimak presentasi dari penelitian kami. Polisi sebagai aparat keamanan memiliki fungsi pemerintahan yang salah satunya adalah fungsi pelayanan. Bentuk konkret yang dan nyata dari fungsi pelayanan adalah terbentuknya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau yang biasa dikenal dengan SPKT. Tugas dari SPKT ini ada dua. Yang pertama untuk menangani pelaporan kejahatan dan yang kedua adalah untuk pengurusan surat. Pengurusan suratnya seperti surat izin, sosialisasi, dan pemberian informasi kepada masyarakat. Salah satu suratnya adalah pengurusan SIM yang akan dibahas dalam penelitian kami. Selanjutnya, dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencanangkan program kerja yang disebut dengan Promoter atau profesional, modern, dan terpercaya. Profesional berarti lembaga kepolisian meningkatkan kompetensi SDM Polri agar memiliki SDM yang semakin berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur yang baku atau sesuai dengan apa yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya. Modern berarti lembaga kepolisian melakukan modernisasi dalam sektor layanan publik yang didukung dengan teknologi, sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat. Yang terakhir, terpercaya berarti institusi Polri melakukan reformasi internal menuju Polri yang lebih bersih, terbebas dari KKN, sehingga dapat terwujud penegakan hukum yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dalam penelitian ini, menggunakan Promoter Polri terpercaya. Alasan kelompok kami melakukan penelitian ini adalah dikarenakan Satpas dan Mogot merupakan satu-satunya lokasi pembuatan SIM di Jakarta. Lalu penelitian ini dapat digunakan sebagai bentuk dari evaluasi untuk kinerja kepolisian. Pertanyaan penelitian kelompok kami adalah bagaimana pengaruh tingkat kualitas pelayanan pembuatan SIM terhadap tingkat kepuasan pengguna jasa layanan pembuatan SIM di Satpas dan Bogor. Hipotesis penelitian kami terdiri dari HO, yaitu kualitas pelayanan di Satpas dan Mogot tidak berpengaruh kepada tingkat kepuasan pengguna jasanya. Dan HA, yaitu kualitas pelayanan di Satpas dan Mogot berpengaruh kepada tingkat kepuasan pengguna jasanya. Jurnal replikasi yang kami gunakan berjudul Assessing the Quality of Police Services Using SERVQUAL oleh Mike Donnelly, Neil J. Carr, Russell Rimmer, dan juga Edward M. Schwa. Nah, jurnal ini mengaplikasikan teori SERVQUAL untuk menilai kualitas layanan dari kepolisian di Skotlandia. Fokus dari jurnal ini adalah untuk meningkatkan kinerja kualitas pelayanan dari sudut pandang pelanggan maupun sudut pandang pihak kepolisian mengenai definisi dan juga pemenuhan standar kualitas pelayanan. Sesuai dengan jurnal replikasi kita, penelitian ini menggunakan teori service quality atau biasa disebut dengan SERVQUAL, yaitu adalah alat analisis yang dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan atau perbedaan antara tingkat layanan yang diharapkan dengan tingkat layanan yang disampaikan. Nah, model ini itu menilai humanistic quality melalui respon subjektif seseorang terhadap objek. Kepuasan ini berasal dari perbandingan apa yang menurut konsumen harus ditawarkan oleh perusahaan jasa dengan persepsi mereka tentang kualitas pelayanan yang diberikan. Persepsi kualitas layanan dipandang sebagai tingkat dan arah perbedaan antara persepsi dan harapan konsumen. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh para suraman, Zeitmal, dan Berry, menyatakan bahwa terdapat 5 dimensi dari SERVQUAL ini, yakni tangibles, meliputi fisik dari fasilitas, peralatan, serta penampilan personel. Reliability merupakan kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang telah dijanjikan dapat diandalkan, serta akurat. Selanjutnya ada responsiveness, adalah keinginan serta kesediaan untuk membantu pelanggan serta memberi layanan yang cepat. Selanjutnya ada assurance, merupakan pengetahuan serta kemampuan untuk menginspirasi kepercayaan dan kepercayaan diri. Dan terakhir adalah empathy, yang berarti peduli, perhatian pada individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggannya. Berikut adalah data 100 responden kami dan keragaman usia serta domisilinya. Pada dimensi assurance, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dimensi assurance itu merupakan dimensi yang melihat pengetahuan serta kesopanan dari personel
dan kemampuan untuk menginspirasi kepercayaan dan kepercayaan diri. Nah, pada tabel tersebut, dari 10 pernyataan dalam dimensi assurance, kelompok kami mendapatkan total min sebesar 2,711, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 100 responden, secara mayoritas merasa tidak puas dengan dimensi assurance pada kualitas pelayanan pembuatan SIM di Satpas dan Mogot. Selanjutnya adalah dimensi responsiveness, di mana dari 10 pernyataan kami melihat mayoritas responden kami merasa puas dengan dimensi responsiveness, di mana dimensi responsiveness ini merupakan kemudahan untuk mendapatkan informasi, kejelasan, dan juga ketepatan prosedur pada kualitas pelayanan pembuatan SIM di Satpas dan Mogot. Nah, sementara pada dimensi tangibility, di sini kami memiliki 7 pernyataan. Kami melihat bahwa mayoritas dari responden kami merasa puas, di mana mereka merasa fasilitas fisik dan pelayanan fisik dari pelayanan pembuatan SIM di Satpas dan Mogot memuaskan. Selanjutnya pada dimensi reliability, menunjukkan bahwa dari 3 pernyataan mendapatkan total min sebesar 3,07, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 100 responden, mayoritas responden merasa puas dengan dimensi reliability yang meliputi produk dari pelayanan pembuatan SIM di Satpas dan Mogot. Selanjutnya adalah dimensi empathy. Pada dimensi empathy menunjukkan bahwa dari 5 pernyataan mendapatkan total min sebesar 2,73, sehingga kesimpulannya adalah dari 100 responden, mayoritas merasa puas dengan dimensi empathy yang meliputi kinerja petugas dalam melayani pembuatan SIM di Satpas dan Mogot. Selanjutnya ada expected experience pada dependent variable. Pada tabel dimensi expected experience menunjukkan bahwa dari 27 pernyataan mendapatkan total min sebesar 3,21, sehingga dapat disimpulkan dari 100 responden secara mayoritas setuju bahwa responden memiliki ekspektasi terhadap tingginya kualitas pelayanan pembuatan SIM di Satpas dan Mogot. Selanjutnya ada actual experience. Pada tabel dimensi actual experience menunjukkan bahwa dari 27 pernyataan mendapatkan total min sebesar 2,76, sehingga dapat disimpulkan dari 100 responden, di mana mayoritas responden tidak memiliki actual experience tinggi terhadap tingginya kualitas pelayanan pembuatan SIM di Satpas dan Mogot. Selanjutnya, lanjut ke analisis bivariat. Di sini ada tabulasi silang. Jadi berdasarkan hasil tabulasi silang antara expected experience dan actual experience dengan dimensi assurance, responsiveness, tangibility, reliability, dan empathy diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama ada pada tabulasi silang dimensi expected experience dengan dimensi responsiveness, reliability, dan empathy menunjukkan hasil yang linear, di mana semakin tinggi dimensi expected experience, maka semakin tinggi pula dimensi responsiveness, reliability, dan empathy. Begitupun sebaliknya, semakin rendah dimensi expected experience, maka semakin rendah pula dimensi responsiveness, reliability, dan empathy. Selanjutnya, pada tabulasi silang, dimensi expected experience dengan dimensi assurance dan tangibility menunjukkan hasil yang tidak linear, di mana tidak menunjukkan bahwa semakin tinggi dimensi expected experience, maka semakin tinggi pula dimensi assurance dan tangibility. Sedangkan pada tabulasi silang dimensi actual experience dengan dimensi assurance, responsiveness, tangibility, dan empathy menunjukkan hasil yang linear, di mana semakin tinggi dimensi actual experience, maka semakin tinggi pula dimensi assurance, responsiveness, tangibility, dan empathy. Yang terakhir, pada tabulasi silang dimensi actual experience dengan dimensi reliability menunjukkan hasil yang tidak linear, di mana tidak menunjukkan bahwa semakin tinggi actual experience, maka semakin tinggi pula reliability. Kami melakukan uji korelasi dengan menggunakan metode Kendall-Taudy. Uji korelasi ini berfungsi agar kami dapat melihat apakah variabel A dapat berpengaruh kepada variabel B. Nah, melalui metode ini kami melihat bahwa kedua variabel saling berkorelasi, di mana nilainya 0,000. Dengan korelasinya bersifat sedang, dengan nilai 0,423 dan menunjukkan hubungan yang positif, di mana saat kualitas pelayanan pembuatan SIM di Satpas dan Mogot meningkat, maka kepuasan pengguna layanan pembuatan SIM juga akan meningkat. Selanjutnya adalah hasil temuan regresi. Nah, pada tabel pertama terdapat tabel variables entered or removed. Pada tabel ini dapat
diketahui bahwa variabel independen berupa tingkat kualitas pelayanan, sementara variabel dependen berupa variabel tingkat kepuasan pengguna layanan pembuatan SIM di Satpas dan Mogot. Lalu ada tabel model summary, yang mana dari tabel tersebut kita bisa melihat bahwa nilai R atau koefisien korelasi bernilai 0,583 atau sebesar 58,3%. Yang mana diartikan bahwa kekuatan dari korelasi antara tingkat kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan pelanggan pembuatan SIM di Satpas dan Mogot bersifat sedang. Adapun R-square atau koefisien determinan yang bernilai 0,339 yang artinya variabel tingkat kualitas pelayanan pembuatan SIM menyumbang 0,339 atau 33,9% terhadap peningkatan kepuasan pengguna jasa pelayanan pembuatan SIM di Satpas dan Mogot. Lalu residu atau sisa sebesar 0,661 atau 66,1% dipengaruhi oleh variabel eksternal atau di luar dari variabel yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada tabel ANOVA. Nah, di dalam tabel ANOVA ini memiliki hipotesis H0 yaitu persamaan regresi tidak dapat dibuat dan HA yaitu persamaan regresi dapat dibuat. Nah, berdasarkan dari tabel tersebut, kita dapat melihat bahwa nilai signifikansi adalah 0,00 yang menyatakan bahwa nilainya itu kurang dari 0,05 dan dapat diartikan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yaitu persamaan regresi dapat dibuat. Selanjutnya ada tabel koefisien. Jadi di tabel koefisien ini menggunakan rumus persamaan regresi Y sama dengan A plus B dikalikan dengan X. Data menunjukkan bahwa A itu merupakan konstanta yang bernilai 94,854 dan B yaitu kualitas pelayanan pembuatan SIM di Satpas dan Mogot yang bernilai 0,739. Maka persamaan regresi antara pengaruh tingkat kualitas pelayanan pembuatan SIM terhadap tingkat kepuasan pelanggan pembuatan SIM di Satpas dan Mogot memiliki persamaan regresi Y sama dengan 94,854 ditambah 0,739 dikalikan dengan X. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa saat variabel tingkat kualitas pelayanan pembuatan SIM bernilai 0, maka nilai variabel tingkat kepuasan pengguna layanan pembuatan SIM di Satpas dan Mogot adalah 0,739 dikalikan dengan X. Grafik persamaan uji regresi ini apabila dalam persamaan dari rumus persamaan tersebut X diisi dengan X1 100, X2 200, X3 300 dan selanjutnya. Maka dapat dihasilkan grafik yang semakin menaik. Selanjutnya adalah analisis jalur. Dalam penelitian ini, analisis jalur dibagi menjadi dua tahap interpretasi. Yang pertama, menghitung koefisien jalur, dan yang kedua, uji hipotesis serta pembuatan kesimpulan. Dalam penghitungan koefisien jalur, dibagi menjadi koefisien jalur model 1 dan koefisien jalur model 2. Dalam hasil uji regresi model 1, kontribusi atau sumbangan variabel kualitas pelayanan pembuatan SIM di Satpas dan Mogot terhadap variabel usia responden sebesar 8,8%, sementara sisanya sebesar 91,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian. Selanjutnya, pada tabel koefisien hasil uji regresi model 1, menunjukkan bahwa nilai signifikansinya adalah 0,003, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat signifikansi antara variabel kualitas pelayanan pembuatan SIM di Satpas dan Mogot terhadap variabel usia responden. Selanjutnya, pada hasil uji regresi model 2, ditunjukkan bahwa R-square sebesar 0,397, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi antara variabel kualitas pelayanan pembuatan SIM dengan variabel kepuasan pengguna layanan pembuatan SIM adalah 39,7%. Sisanya, sebesar 60,3%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian. Selanjutnya, koefisien hasil uji regresi model 2 menunjukkan bahwa nilai signifikansi kualitas variabel kualitas pelayanan pembuatan SIM adalah 0,000. Sedangkan nilai signifikansi variabel usia responden adalah 0,182, sehingga terdapat signifikansi antara kualitas pelayanan pembuatan SIM dengan kepuasan pengguna layanan pembuatan SIM.
dan tidak terdapat signifikansi antara usia responden dengan kepuasan pengguna layanan pembuatan SIM. Analisis jalur selanjutnya disimpulkan menjadi skema. Pengaruh variabel kualitas pelayanan pembuatan SIM terhadap variabel usia responden adalah 0,297. Pengaruh variabel usia responden terhadap variabel kepuasan pengguna layanan pembuatan SIM adalah 0,111. Pengaruh variabel kualitas pelayanan pembuatan SIM terhadap variabel kepuasan pengguna layanan pembuatan SIM adalah 0,588. Dan pengaruh variabel kualitas pelayanan pembuatan SIM terhadap variabel kepuasan pengguna layanan pembuatan SIM melalui variabel usia responden adalah 0,62. Uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan analisis jalur. Yang pertama, analisis pengaruh variabel kualitas pelayanan pembuatan SIM terhadap variabel usia menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,003, sehingga kesimpulan adalah terdapat pengaruh antara variabel kualitas pelayanan pembuatan SIM terhadap variabel usia. Yang kedua, analisis pengaruh variabel kualitas pelayanan pembuatan SIM terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa layanan pembuatan SIM menghasilkan nilai signifikansi 0,000, sehingga terdapat pengaruh antara variabel pelayanan pembuatan SIM terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa layanan pembuatan SIM. Yang ketiga, analisis pengaruh variabel usia terhadap kepuasan pelanggan pengguna layanan pembuatan SIM menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,182, sehingga tidak terdapat pengaruh antara variabel usia responden terhadap kepuasan pelanggan pengguna layanan pembuatan SIM. Dan yang keempat, hasil pengaruh langsung sebesar 0,588 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,62, sehingga nilai pengaruh langsung lebih kecil daripada nilai pengaruh tidak langsung, atau variabel kualitas pengguna pelayanan pembuatan SIM dengan variabel usia responden. Penelitian kami menggunakan teori SERVQUAL dengan 5 dimensi, yaitu tangibility, reliability, assurance, responsiveness, dan juga empathy, serta 2 dimensi lainnya yaitu expected experience dan juga actual experience. Hasil dari data kami menunjukkan bahwa actual experience yang didapatkan oleh pelanggan pembuat SIM di Satpas Daan Mogot belum sesuai dengan expected experience. Sehingga penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa pengguna pembuatan SIM di Satpas Daan Mogot tidak puas atau belum puas dengan kualitas pelayanan pembuatan SIM di Satpas Daan Mogot. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.